Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai Split Spectrum, mata kuliah Telekomunikasi Dasar. Perkenalkan, nama saya Rian Yanuar Kurniawan, NBM 2420501070. Saya Iksan Hoerudin, NPM 2420501064. Jadi, apa itu split spectrum? Split spectrum atau spektrum penyebaran merupakan teknik pengiriman sinyal informasi yang menggunakan suatu kode untuk menebarkan spektrum energi sinyal informasi dalam pita frekuensi yang jauh dan lebih besar dari spektrum minimal yang dibutuhkan untuk menyalurkan suatu informasi. Tujuan dari split spectrum sendiri yaitu yang pertama untuk menyebarkan sinyal informasi melalui bandwidth yang lebih luas untuk mencegah dilakukannya pencegatan informasi dan gangguan-gangguan lainnya. Yang kedua yaitu split spectrum ini berguna untuk menekan adanya gangguan karena data yang dikirimkan bersifat acak. Prinsip kerja dari split spectrum. Ini merupakan gambar proses umum dari split spectrum. Input dimasukkan ke dalam suatu channel encoder yang menghasilkan sebuah sinyal dengan bandwidth sempit relatif di seputar beberapa frekuensi pusat. Sinyal ini kemudian dimodulasikan menggunakan deretan digit-digit tidak beraturan yang disebut dengan pseudo-random sequence. Efek dari modulasi ini adalah untuk meningkatkan secara signifikan bandwidth yang menyebarkan spektrum sinyal yang ditransmisikan. Pada ujung penerima, deretan digit yang sama digunakan untuk mendemodulasikan sinyal spektrum penyebaran. Terakhir, sinyal dimasukkan ke dalam sebuah channel decoder untuk melindungi data. Kemudian ada teknik split spectrum. Yang pertama yaitu DSSS atau Direct Sequence Split Spectrum. Nah, direct sequence yaitu teknik modulasi di mana data digital dikodekan dengan bit-bit yang diperluas menjadi kode bit yang lebih panjang. Kode bit-bit tersebut dibangkitkan secara random. Kode bit tersebut juga digunakan pada sisi penerima untuk mendapatkan sinyal informasi seperti semula. Nah, ini adalah gambar diagram blok dari DSSS. Pada sisi transmitter, data dikodekan dengan deret kode berkecepatan tinggi atau pseudo-random noise code. Pada proses pengkodean ini, terjadi proses penyebaran spektrum. Sinyal spektrum tersebar ini kemudian dimodulasi dan ditransmisikan. Pada sisi receiver, sinyal yang diterima akan didemodulasi untuk mendapatkan sinyal tersebar atau spreading signal. Selanjutnya dilakukan proses dispreading dan sinkronisasi antara PN kode di sisi penerima dan PN kode di sisi pengirim. Setelah proses dispreading akan didapatkan data informasi kembali. Teknik yang kedua yaitu FHSS atau Frequency Hopping Split Spectrum. Jadi FHSS ini yaitu teknik penyebaran frekuensi di mana data akan ditransmisikan pada frekuensi yang berbeda-beda atau berpindah-pindah atau hopping dalam waktu yang sangat cepat. Jadi ini merupakan gambar proses penyebaran FHSS. Informasi ditebarkan pada daerah frekuensi dari F1 sampai dengan Fn yang sangat jauh dan lebar bila dibandingkan dengan lebar bidang frekuensi informasi pembicaraan. Dengan kode-kode tertentu yang dapat diacak, maka seolah-olah informasi pembicaraan akan menempati daerah frekuensi yang berubah-ubah secara acak juga. Atau dengan kata lain, informasi pembicaraan akan melompat atau hopping dari satu lokasi frekuensi ke frekuensi yang lainnya, antara F1 sampai dengan Fn secara acak sesuai dengan kode-kode yang sudah ditentukan. Karena daerah frekuensi yang ditempati oleh informasi pembicaraan akan selalu berpindah-pindah atau hopping secara acak dari waktu ke waktu dengan kecepatan perpindahan yang sangat tinggi, maka akan sangat sulit untuk dilakukan jamming atau pembobolan
oleh pihak lain yang tidak mengetahui atau tidak mampu memahami kode-kode yang digunakan untuk mengubah-ubah frekuensi. Jadi, pihak yang ingin membobol hanya akan mendapat potongan dari informasi yang dikirimkan. Di bawahnya merupakan gambar diagram blok FHSS dari mulai dikirimkan sampai diterima. Terima kasih.